warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para hadirin sekalian, para bapak ibu rahimakumullah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur padanya pada kesempatan malam hari ini kula panjenengan sami bisa hadir kembali di majelis yang mulia ini untuk melakukan aktivitas amalan yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi, ngangsu kawruh, nguti kawruh terhadap sebagian dari agama kita, yaitu ajaran Islam. Sholawat berikut salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan, senantiasa curahkan kepada manusia terbaik, Imamul Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, Nabi Yakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua mengharapkan besok di hari kiamat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat dari beliau. Sebagaimana juga semoga salawat dan salam tersebut Allah berikan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga kita semua serta pengikut Nabi sampai nanti di hari kiamat. Amin. Para bapak ibu sekalian, melanjutkan lajengaken apa yang menjadi bacaan kita pada hadis-hadis yang disebutkan, ya, hadis dan ayat tentu saja yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang fenomenal, yaitu Riyadhus Shalihin. Dan kita pada kesempatan malam hari ini sampun ngancik sudah sampai pada bab al-ithari wal muwasah, tentang bab mendahulukan orang lain dan memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, ini hal yang utama, hal yang terpuji, yaitu mendahulukan orang lain. Namun nanti kita lihat ada dobitnya, ada ketentuannya dan kaidahnya terkait dengan masalah mendahulukan orang lain tersebut. Nah, beliau, para bapak ibu sekalian, menukilkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang lain dibandingkan diri mereka sendiri, meskipun mereka itu sebenarnya dalam kondisi kesulitan. Nah, ini nanti ya kisahnya adalah orang-orang Ansor, Priyantun Ansor yang hidup atau tinggal di kota Madinah, penduduk asli kota Madinah, yang mereka itu lebih mendahulukan saudaranya kaum muslimin muhajirin yang hijrah dari kota Mekah tinggal di kota Madinah, pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah, mboten gadah napa-napa. Ya. Kemudian tinggal di kota Madinah, orang-orang asli Madinah yaitu penduduk Ansor nggih padha-padha sebagainya tidak punya, tapi lebih didahulukan, mereka mendahulukan saudaranya kaum muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri. Janjane ambakno mereka sendiri juga dalam kondisi kesulitan, ya, mendahulukan orang lain. Demikian juga Allah mengatakan wa yut'imuna ta'am,
dan mereka itu memberikan makanan ala hubbihi yang mereka sukai, miskina wa yatima wa asira, diberikan kepada siapa? Orang-orang yang miskin, anak yatim, dan juga para tawanan, ya, para tawanan. Jadi orang sing ditawan niku zaman dulu, ya, itu anjuran dalam Islam juga berbuat baik kepada mereka, ya, juga dikasih makan. Nah, ini disebutkan oleh Allah sifat mereka itu orang-orang yang beriman itu memberikan makan pada orang lain, pada orang-orang miskin, pada anak-anak yatim, dan juga para tawanan dengan makanan yang juga mereka sukai, sing dikeke mboten sing turah-turahan. Ya. Tapi bagaimana yang mereka berikan adalah yang mereka sukai. Nah, para Bapak Ibu sekalian, Syekh Utsaimin rahimahullah taala ya menjelaskan tentang dua ayat tersebut yang dinukil oleh Imam Nawawi, dengan beliau katakan bahwasanya Imam Nawawi menyebutkan bab tentang mendahulukan orang lain ini setelah menyebutkan bab masalah bakhil. Kemarin atau beberapa pekan yang lalu kita bahas bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi terkait dengan masalah larangan bakhil, larangan pelit, dan larangan syuh, ya. Nah, ini setelah menyebutkan tentang masalah kebakhilan, beliau sebutkan tentang masalah mendahulukan orang lain. Ini dua hal yang bertolak belakang. Ini bakhil, kalau banyak sami sudah tahu, pelit, ya, tercela. Sementara ini mendahulukan orang lain, kebalikannya. Ya, ini lebih dari sekedar dermawan roh, tapi ya, napa? Ya, ini lebih utama, lebih bagus lagi dibandingkan sekedar dermawan roh. Bahkan mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri, gitu ya. Nah, para Bapak Ibu sekalian, tentang mendahulukan orang lain ini, ya, yang disebut dalam bahasa syariat atau bahasa di sini adalah ithar, ya, mendahulukan, utama ini tiang sanis rumiyin dibanding diri kita dan keluarga kita. Ini nanti ada kaidahnya. Nah, di antara kaidahnya termasuk di antaranya mendahulukan orang lain ini ada beberapa macam. Mendahulukan orang lain menikah ada beberapa macam. Yang pertama disebutkan sama beliau adalah mamnu, mendahulukan orang lain tapi ini justru terlarang, mboten angsal, ya. Mendahulukan orang lain ini yang pertama jenisnya adalah niki yang mboten angsal, kita nggak boleh justru. Yang kedua yaitu mendahulukan yang orang lain tapi hukumnya makruh, yang sakit mboten sah menan, nggak kita dulukan orang lain, kita duluan justru, atau paling mboten mubah, boleh saja. Yang ketiga hukumnya boleh. Nah, niki napa niki? Kok saged dibagi mendahulukan orang lain, ada yang terlarang, ada yang makruh, ada yang boleh, niki napa niki? Mari kita lihat. Yang pertama, mendahulukan orang lain yang justru terlarang. Ya. Dilarang dalam syariat. Napa menika? Yaitu mendahulukan orang lain dengan hal-hal yang sebenarnya wajib bagi kita. Awake dhewe wajib melakoni, malah hal tersebut dikeke wong liya. Nah, maka yang demikian justru kita tidak boleh mendahulukan orang lain. Nah, ini kayak paringin contoh luwih cetha. Nah, sama saya Utsaimin di sini beliau kasihkan contoh, misalnya kalau panjenengan sami kita ini mau menjalankan sholat. Salah satu syaratnya sholat itu sahnya itu kalau kita thaharah, bersuci, gitu, dengan air, ya, dengan air untuk berwudu. Niku sing yang aslinya itu pokoknya kita saat bersuci itu dengan air. Adapun yang kalau nggak ada dengan tayamum. Misalnya, ya, suatu ketika kita mau bersuci, mau wudu, airnya cukup untuk diri kita saja. Ya, wudunya Nabi itu kan sedikit semanten itu cekap niki, Pak. Di wudu niki cekap semanten niki. Nggih, Bu nggih. Ya, Pak, jenengan yen wudu ngagem semanten apa sak ember, Pak, jenengan, Pak? 2 ember mana, Mas? Nah, semanten niki cekap, Bu. Nabi dengan 1 mut itu, ya, cukup segini. Nah, misalnya ada air segini aja misalnya, kita gunakan untuk bersuci. Ono niku banyune semene tok niki, cukup untuk wudu kita saja. Kemudian ternyata bagaimana ya, awake dhewe kula panjenengan sami sudah batal, kita mau menjalankan sholat, adanya airnya cuma segini. Sementara kita juga sama teman kita, ana kancane awake dhewe nggih mboten nonton banyu, enggak ada airnya juga. Ya, kemudian bagaimana? Kemudian disebutkan misalnya kalau
ya seseorang itu kemudian onone banyu cukup untuk dirinya sendiri, ternyata dikasihkan sama orang lain, wis kowe wis sing wudu, aku tak tayamum. Nah, niki kados pundi? Ini enggak boleh, ini justru yang terlarang. Kenapa? Ya karena seolah-olah kita itu menghindar dari kewajiban. Kewajibannya kita itu ya aslinya bersuci itu dengan air awake dhewe banyu untuk kita bersuci sendiri, kok ternyata malah dikeke wong liya. Justru kita milih tayamum, aku tak tayamum bae. Maka ini enggak boleh. Ya sama beliau, saya dikatakan ini tidak boleh. Jadi kalau kita punya airnya cuma segini tok, itu awake dhewe atau mungkin kita beli cukup untuk satu orang, maka kita tidak boleh justru ngasihkan untuk orang lain, ya apa namanya, dia yang wudu kita yang tayamum. Mboten sama niki. Tapi bagaimana? Kita yang wudu, dheweke ra entuk banyu, ya sudah dia yang tayamum. Jadi demikian. Niki sing apa namanya mendahulukan orang lain yang tidak boleh, yaitu apa dalam hal yang wajib untuk kita laksanakan. Ini enggak boleh. Yang kedua, ya, yaitu mendahulukan orang lain yang hukumnya itu adalah makruh. Ya, hukumnya itu makruh. Itu apa? Wa wal itharu fil umuril mustahabbah. Mendahulukan orang lain dalam hal-hal perkara-perkara sing sunnah. Contone niki akeh contone. Napa niku? Wis salat awake dhewe wis entuk sop pertama. Ya, kita sudah dapat sop yang pertama. Kemudian datang orang lain beberapa geruduk-geruduk awake dhewe kenal, "Mas, jenengan mawon sing ngajeng. Saya yang ke belakang." Ini disebutkan bagaimana sama Syekh Utsaimin, mendahulukan yang demikian ini makruh hukumnya. Sebaiknya justru kita sing ya di apa namanya? Di sop yang pertama ya sudah itu kita sama. Mungkin mendahulukan yang lain jajake macam-macam rapopo. Tapi ini dalam masalah ini bagaimana? Kita justru yang milih yang di sop yang pertama, tidak kita kasihkan kepada orang lain. Nah ini asring Pak kadang-kadang ini. Nggih Pak nggih. Asli kita temui seperti itu. Kita bisa dapatkan sop yang pertama, justru kita katakan, "Pun monggo, jenengan yang depan." Kita sering dapat seperti ini. Yang demikian ini mendahulukan yang hukumnya justru makruh. Kecuali kata beliau di sini ada yang mungkin bisa boleh, ya, atau mungkin lebih utama, yaitu apa misalnya sama orang tua kita misalnya. Kita punya orang tua, awake dhewe apa namanya? Dapat sop yang pertama, kemudian sama ayah kita, wah kayak bapak orang yang ngarep kok piye ngono aku ra penak dan sebagainya nanti, atau bapak nanti ada ganjalan sebagainya. Maka dalam kondisi demikian kata Syekh Utsaimin, maka yang demikian ini boleh. Ya, ini yang demikian boleh. Tapi secara umum tadi, ya kalau kita misalnya dapatkan sop yang pertama kemudian kita kasihkan ke orang lain, justru kita ngambil yang belakang, ini hukumnya makruh. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang mubah, bahkan bisa menjadi sunnah, yaitu apa? Antu athira ghairaka fi amrin ghairi ta'abbudi. Kita mendahulukan orang lain dalam permasalahan yang bukan masalah peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya adalah ayakuna ma'aka ta'amun wa anta ja'i. Misalnya kita punya makanan. Ya, kita punya makanan, kita juga lapar. Kemudian bagaimana ada teman kita ya podo-podo ngeleh. Ya. Maka dalam kondisi demikian kadang-kadang sesekali kita boleh mendahulukan orang tersebut. Nah, ini yang disebutkan apa? Fa innaka mahmudun alal ithar. Maka yang demikian ini hal yang terpuji. Wis aku yo ngelahi tapi wis wis maaf sih. Lah kowe piye ora apa-apa aku. Aku cek ketoke kuat to. Ya lemak aku cek akeh. Terima kasih. Lemak aku cek akeh, aku ora mangan setengah dino kita cek kuat. Ya wis apa aku tak semangan sih. Nah, ini yang demikian ini diperbolehkan atau bahkan bisa sunnah berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hasr tadi, ayat yang lengkapnya Allah katakan walladzina tabawwad dar wal iman, dan orang-orang yang telah tinggal di negeri tersebut, di daerah tersebut, yaitu siapa? Orang-orang Ansor, dan juga mereka telah beriman min qablihim, sebelum mereka, yuhibbuna man hajar ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah pada mereka, orang-orang muhajirin yang ninggal ke Mekah ya dalam rangka menyelamatkan agamanya. Ya, keluar apa? Hartanya ditinggal, ya, tempat tinggalnya ditinggal ke dalam rangka menyelamatkan agamanya. Ya, ini orang-orang yang tinggal di kota Madinah
mencintai itu orang-orang muhajirin yang berhijrah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapatkan dalam hati mereka itu ganjalan ya dengan apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan mereka mendahulukan saudara mereka yang muhajirin tadi ya di atas diri mereka sendiri, meskipun janjane sebenarnya mereka juga dalam kondisi kesulitan atau kesusahan. Ini para sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya ayat yang dinukil oleh beliau Imam Nawawi ya tentang masalah keutamaan dari mendahulukan orang lain. Demikian yang kedua, Allah katakan wa yut'imuna ta'am ala hubbihi, dan mereka memberikan makanan dari apa yang mereka sukai, mereka senangi ya, miskinan wa yatiman wa asira, diberikan makanan tadi pada orang miskin, pada anak yatim, dan para tawanan. Wis disenengi itu Pak. Ini yang utama kan itu kan. Jadi yang kita berikan pada orang lain juga yang kita senengi. Ya, walaupun kadang-kadang ya awake dhewe mungkin ning omah wis ora ono Pak. Wah, omah turah-turah iki. Itu Pak ya. Wis kaya wong liya wae daripada ora kepangan. Baik ini Pak, ya baik no. Baik. Ya, baik juga yang demikian. Masa harus dibuang-buang makanannya, mending dikasihkan sama orang lain. Namun ini lebih lagi. Iki janjane dhewe butuh, dhewe seneng, tapi dikasihkan sama orang lain. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Insan. Nah, kemudian Imam Nawawi menukilkan hadis-hadis dari ya Rasulullah SAW kejadian di zaman Nabi. Yang pertama adalah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, beliau ceritakan ja'a rajulun ila Nabi. Ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orangnya mengatakan, inni majhudun, saya ini Rasulullah benar-benar dalam kondisi fakir dan lapar, randuwe dalam kondisi kelaparan, ya lapar. Kemudian Rasulullah bagaimana? Karena orang tadi ngeluh seperti itu, minta untuk diberikan makanan, maka Rasulullah fa'arsala ila ba'di nisaihi, maka beliau mengutus ya untuk nanyakan makanan di rumah istri-istri beliau. Faqalat, maka kemudian salah satu istri beliau mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, demi Allah maksudnya. Ma indi illa ma'un, kami tidak ada di sisi kami enggak punya apa-apa kecuali hanya air, banyu putih tok Pak niki Pak. Ya, garwane Nabi di rumahnya hanya punya air tok, daharan ora ono. Ya, air putih blas niku Quran. Ora ana warna-warnane kaya wae dhewe, warnane coklat, warnane ireng barang ya, kopi ya. Itu betul-betul air putih saja adanya. Ya. Tsumma arsala ila ukhra. Ya. Lalu Nabi juga mengutus pada ke tempat istrinya yang lain, istri Nabi 9 itu. Ya, waktu itu ya. Faqalat mithla dzalik. Ya, hatta qulna kulluhunna mithla dzalik. Ya, diutus semua itu, dikiteri semuanya itu, istri Nabi yang jumlahnya 9 tadi, semuanya mengatakan yang sama seperti itu. Ya, la walladzi ba'atsaka bil haqq, tidak ya, tidak ada walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, ma indi illa ma, tidak ada di sisi kami kecuali hanya air tok. Lho niki 9 rumah Nabi lho Pak niki Pak. Ora ono makanan sama sekali, belas gur onone gur toyo tok. Ya, itu ya. Faqala Nabi, maka kemudian Nabi mengatakan, may yudhifu hadza lailata, siapa yang mau menjamu ini, tamu ini malam ini. Ya, ini nawarkan, beliau SAW menawarkan kepada para sahabatnya sing do ngumpul. Mboten nunjuk salah satunya, mboten. Nabi bagaimana? Beliau tanyakan secara umum, siapa yang mau menjamu tamu ini malam ini. Faqala rajul min Ansor, maka kemudian ada seorang dari kalangan Ansor, penduduk asli Madinah Pak Bu, ya mengatakan, ana ya Rasulullah, kula ya Rasulullah, kula ingkang badhe jamu, saya akan menjamu orang tersebut. Fantolaqa bihi, maka orangnya tadi, tamunya Nabi tadi itu pergi bersama orang tadi ke rumahnya. Faqalat imraatihi, kemudian orang tadi, orang Ansor tanya sama istrinya ning omah, akrimi dhaifa Rasulullah sallallahu, muliakan, tolong ini tamu Nabi tolong dimuliakan.
Ya, di riwayat yang lain disebutkan ceritanya lebih komplit mulai dikompleti. Hal indaki syai'un, orang tadi sing bersedia menjamu tamunya Nabi tanya sama istrinya, duwe apa ning omah? Sing kira-kira disuguhke apa? Ya. Hal indaki syai'un, apakah kamu punya sesuatu? Maksudnya makanan. Ada enggak di rumah yang bisa untuk dijadikan jamuan untuk tamunya Nabi tadi? Waqalat, ya, wanitanya atau istrinya tadi mengatakan tidak ada. Mboten nonton nih Mas. Enggak ada. Illa kutasibiyani, kecuali hanya makanan untuk anak-anak kita. Jadi wong tuane ngalah Pak nggih. Zaman ini ngaten Pak nggih. Bapak Ibu biasane untuk kok tanggane napa sing kon madang anake. Nggih Pak, terus Pak nggih. Yen zaman riyen nggih. Wis lendok iki antuk nggih. Kiriman kok tangga. Ya, panganan. Nggih Pak, wah anak-anak gutuk-gutuk. Bapak Ibu terima ngeleh. Biasanya ngaten nggih. Ini demikian juga nyatakan tidak ada makanan kecuali untuk anak-anak kita, ya, anak-anakku. Kalau maka kemudian suaminya mengatakan alilihim bisain, dilipur si anaknya, di nopo senenge, di nopo Pak, biar enggak istilahnya biar tidak mikir makanan, enggak mikir laparnya itu apa di slamur kiriane istilahnya gitu. Ya dihibur dijak dolan apa-apa nggih dolanan nggih. Wa idza aradul asya'a fanawwimihim. Kalau anak-anak mau makan malam asya, ya isya itu salat isya ya. Ya waktu isya, kalau asya itu makan malam. Ya makan malam. Nih kalau kita tanya dalam bahasa Arab itu sudah makan malam belum? Hal ta'asyaita? Ta'asyaita? Wis makan malam apa durung gitu ya. Ya anak-anak nanti mau minta makan malam, ya arep makan malam fanawwimihim, diturokke bocahe ben lali ora mangan sewengi ora mangan ra apa-apa sesuk goleke gampang gitu ya. Zaman dulu enggak tahu Pak, enggak ada kantor bareng modal niki kerjaane ya sak ana nih zaman dulu itu wis kalau anak-anak mau makan malam ditidurkan sih ya, ditidurkan ben turu. Wa idza dakhala dhaifuna fatfi'i as-sirat wa arini anna nakulu. Ya, kalau tamunya nanti masuk ya ning jero omah engko pateni sik siapke lampune dipateni sik. Kan bengi niki, jamune malam hari niki. Ya, lampune dipateni. Ya, zaman dulu nama Pak Dian Pak nggih. Uplik. Sendir nggih Pak nggih, sendir model sendir nggih. Nggih, sendire pateni. Ya, diane pateni. Ya. Wa arihi anna nakulu, dan tunjukkan pada tamu kita seolah-olah kita lagi melu mangan. Panganan ini cukup karo wong citok niki. Nggih, panganan ini cukup kanggo tamu tok. Ya. Tunjukkan kalau kita itu ketoke melu kluthek-kluthek. Nah, ikut kluthek mereka melu ketoke mangan. Wah iki sing duwe mah ya melu mangan bareng-bareng. Bar iki mungkin entek-entekan lengo apa Pak jenenge Pak sing nggih lampune dimateni. Ketok melu bareng mangan. Faqa'adu wa akala adhaifu wa bata tawiyaini. Ya, kemudian mereka lakukan demikian, tamunya kemudian datang makan dan keduanya sing jamu tadi, ya suami istri tadi, ya bermalam dalam kondisi tidak makan malam. Dalam rangka apa? Mendahulukan tamunya Nabi. Falamma asbaha ghada ala Nabi sallam, esok utuk-utuk ghada itu esok aja ini utuk-utuk nggih. Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sudah kedahuluan wahyu dari Allah. Ora kabar-kabar nih. Tapi Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala ya apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nih di zaman Nabi ngaten niku Pak. Sehingga kalau ada kejadian-kejadian zaman Nabi itu meskipun para sahabat orang ngabari sama Nabi Pak. Ada sebuah kejadian atau berapa yang biasa dilakukan di zamannya Rasulullah masih hidup, Nabi nggak diberitahu, tapi itu sebuah kejadian yang umum di masyarakat. Ya, tapi bagaimana? Ya, nggak ada teguran dari Allah, nggak ada larangannya, berarti itu dianggap boleh. Karena apa? Kalau itu sebuah hal yang terlarang, nggak mungkin Nabi akan diam. Nabi nggak tahu, mungkin nggak tahu Nabi. Nabi itu manusia biasa. Tapi bagaimana? Mesti ada wahyu Allah yang turun akan memberikan kabar tentang masalah itu. Gitu ya, disembunyikan bagaimanapun, gitu ya. Makanya banyak kejadian Pak di zaman Nabi itu orang-orang munafikin itu. Orang munafikin bagaimana? Ya, mereka mengatakan sesuatu
Ya, ada misalnya yang itu ya, mereka mencela sahabat dan Rasulullah SAW, tidak ada orang yang paling pengecut dalam perang, yang paling akeh mangane kecuali mereka para pembaca Quran, Nabi dan para sahabat Nabi. Boleh itu boleh ketika mau munafikin ngobrol kayak gitu, ada satu orang kaum muslimin yang ada di sana. Cuma oke, ora, kowe wong munafik kalian semua. Tak lapor ke Nabi. Ya, itu ya Pak ya, madul kali Rasulullah SAW. Ternyata bagaimana? Belum lagi sampai kepada Nabi, ngomong sama Nabi, udah kedahuluan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Udah ngasih kabar itu. Nah, jadi di zaman Nabi ya, walaupun Nabi mungkin tidak tahu, tapi kalau hal tadi mungkar, hal tadi adalah hal yang salah, mesti akan turun wahyu dari Allah. Ya, akan disampaikan oleh malaikat Jibril, sampaikan kepada Nabi tentang kejadian tersebut. Nah, maka ini juga demikian orangnya ketika esok-esok datang kepada Nabi Muhammad SAW, faqala, Nabi langsung mengatakan, laqad ajiballahu min sani'ikuma bidoifikuma al-lailata. Sungguh Allah Subhanahu wa taala takjub ya dengan apa yang kalian lakukan dengan tamu kalian tadi malam. Orangnya enggak cerita, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang ngabari gitu ya, Allah yang ngabari. Jadi Nabi tahu karena Allah Subhanahu wa taala yang ngasih kabar. Jadi mboten sekedar ngerti sadurunge napa Pak? Winarah tok mboten sekedar niku, tapi mangkana Nabi itu ya diberitahu. Yen mboten nggih mboten ngetes Pak. Nabi ini manusia biasa kalau belajar sami. Makanya ketika sahabat Nabi itu ada wanita, ada sahabat Nabi yang datang ke rumahnya Nabi Pak ya. Ketuk-ketuk, dodok-dodok, ditakoki. Atau sahabat Nabi yang lain yang laki-laki juga datang kepada Nabi bertamu, ketuk-ketuk, salam. Sapa kuwi? Nabi tanya seperti itu. Ya Nabi ngerti sak durunge winarah, bagaimana rasa takok, Pak? Oh, kuwi sapa to? Jelas. Tapi Nabi tanya Mas ya. Ya, tanya sama orangnya jawab, ana ya Rasulullah. Kula ya Rasulullah. Ya, kula tok mboten nyebutke jenenge. Nabi nyebut rada mboten sekit, mboten remen niku. Ana kula. Jawa luwih rada mumet meneh yen Jawa niki. Sapa kuwi sinten niku? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Budak bari tok niku. Ya ngeten nggih. Nah, itu Nabi kalau tahu beliau enggak usah tanya itu. Apa kan gitu kan. Nah, sebab Bapak Nabi enggak diberitahu pasal itu. Dan banyak kejadian kan. Nah, ini menunjukkan Nabi enggak tahu yang gaib kecuali memang Allah Subhanahu wa taala berikan kabar kepada beliau gitu ya. Nah, ini disebutkan sungguh Allah Subhanahu wa taala takjub dengan apa yang kalian lakukan dengan tamu kalian tadi malam. Ya, Masya Allah ya. Nah, dari sini para Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala penjelasannya ya tentang hadis ini ya, bahwasannya di antara faedahnya dari hadis ini bayanu hali Rasulullah wa ma kana alaihi min syadfil aishi wa qillati datil yad. Ini hadis ini menunjukkan tentang kondisi Nabi dan keluarganya dan kehidupan beliau seperti itu. Sederhana banget, sederhana sekali. Ya kadang-kadang buat nonton, kadang-kadang tidak ada bahkan yang sampai dimakan seperti itu. Ma'annahu alaihi salatu wassalam akramul ya khalqi Allah. Ya, bersama dengan Nabi itu adalah orang yang paling mulia, makhluk paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi kondisinya seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan seorang bukan karena hartanya. Akeh sithik ini hartanya mboten menunjukkan bahwasanya itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Bisa dua-duanya ya. Kalau semuanya takwa pada Allah, sing kaya ya bisa mulia di sisi Allah, yang enggak punya juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Nabi mencontohkan kehidupan sederhana padahal beliau adalah orang yang makhluk paling mulia si Allah Subhanahu wa taala. Walau kanat dunya tusawi indallahi syai'an. Yang dunya niki di sisi Allah Subhanahu wa taala berharga ya, misalnya berharga seperti sesuatu aja. Ya, lakana abarun nas biha wa haqquhum Rasulullah. Maka yang paling berhak itu tentu Nabi. Ya, yang paling berhak tentu Nabi. Kalau dunia ini si Allah berharga ya, maka bagaimana sing paling diberikan pertama kali sing diwakai tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi walakinnaha la tusawi syai'an. Tapi dunia niki mboten bermakna sama sekali. Ya, kalau apa? Kalau tentu tidak digunakan ya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi.
Itu ya, bahkan disebutkan dia tidak lebih mulia atau lebih ya berat dibandingkan sayap nyamuk, sampai demikian ini dunia ini. Sehingga kalau panjang sami ini tentu sebagai peringatan bagi kita, ya ampun ngantos jangan sampai kita terlena dengan dunia yang fana ini, kemudian kita tukar akhirat kita dengan dunia yang hanya sebentar ini, ya jangan sampai. Yang kedua, dari hadis ini menunjukkan bagaimana husnu adabis sahabah ma'an nabi, bagusnya adabnya para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai-sampai orang Ansor tadi sing jamu tamu tadi, janjane kan jadi tamune niku. Ya, tapi bagaimana dia tetap menyebutkan ya akrimi dhaifa Rasulullah. Tolong ki tamune Nabi dimulyake. Ora sekedar tamune awake, iki tamune Nabi. Ya. Ini menunjukkan bagaimana iki kudu luwih dihormati gitu loh maksudnya. Ini menunjukkan bagaimana bahwasanya para sahabat betul-betul sangat beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi termasuk diantaranya dalam surat Al-Hujurat ya, bagaimana para sahabat Nabi itu tidak berani meninggikan suara dibandingkan suaranya Nabi Muhammad SAW. Ya, la tarfau aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kalian itu ya meninggikan suara kalian lebih dibandingkan suara Nabi. Misalnya volumenya Pak nih Pak. Misalnya volume Nabi itu ngantos pinten Pak volume suaranya. Misalnya 7 atau 8, maka dia nggak berani madani atau lebih tinggi dibanding itu. Ya, direndahkan suaranya. Wonten niki ayat ini ndadosaken setunggal sahabat Nabi itu agak apa istilahnya pun gundah Pak. Sebab napa? Dari asalnya suaranya gede, suaranya besar. Kan ya wonten Pak nggih. Orang kayak gitu ada juga suaranya yang besar napa nggih sini? Ngebas napa treble Mas niki? Ngebas Pak nggih. Gede suaranya. Jadi dicileke ya ora iso angel banget dicileke. Nggih. Wonten sing suaranya cilik banget. Nggih. Sebagian ustaz nggih ngoten nggih, suaranya cilik banget wonten gitu. Ya, jadi mike kudu rada gandem nih sih. Okay. Ada seperti itu, orang macam-macam kan suaranya. Nah ini ada sebagian sahabat Nabi, ada satu sahabat Nabi sing suaranya yos gawan bayine dhuwur, dindekke dikecilke volumenya yo angel banget, khawatir nih. Ya, khawatir kalau bagaimana? Wah, aduh aku gekek iki malah jadi amalku jadi batal. Karena Allah katakan itu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sana bagaimana sampai amal kalian bisa menjadi batal dengan itu. Wah, ini takut dia, orangnya takut. Ya, tapi ternyata bagaimana Nabi kelipur? Oh, enggak seperti itu. Ya karena wis jenenge kawan bayi piye meneh kan katanya. Ini para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi menunjukkan tentang adabnya para sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, annahu yajuzu, ya bahwasanya boleh ya aradidiyah fa'alan nas, menawarkan untuk menjamu tamu pada orang-orang. Misalnya wonten mriki wonten sing dugi, wonten mriki jane tamune ge awake dhewe tapi yo waduh ora iso jamu iki. Ya, kita tawarkan sama orang-orang sapa ya sing kira-kira rada longgar ya aku arep lunga pas malah ketamun iki piye yo. Sapa sing kira-kira iso jamu tamune. Ya. Ora nunjuk Pak, ya nunjuk siji mungkin kadang-kadang malah ora penak wonge nggih. Tapi Nabi di sini mengatakan bagaimana beliau memberikan ya secara umum siapa yang mau menjamu tamu tadi. Nah ini disebutkan boleh ya wala yu'addu hadza minal mas'alah madmumah. Ini tidak tergolong sebagai perkara yang tercela, angsal ditawarke. Misalnya dia betul, aku selalu lunga lho iki. Bisa kira-kira sing iso jamu tamu iki yo. Nah gitu ya. Maka ini yang demikian diperbolehkan ya. Kemudian keempat, al-itharul azim min hadzal rajul al-ansari. Ini bentuk mengutamakan orang lain yang ditunjukkan oleh orang Ansor tadi. Ini sangat besar sekali, sangat agung sekali. Ketika bagaimana? Haitsu bata huwa wa zawjatuhu wa sibyatuhu wa sabiyatuhu min ghairi asya. Ikraman li hadza ad-dhaif. Ketika dia itu tidur, ya suami istri tadi tidur dan anak-anaknya juga tidur dalam kondisi lapar. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendahulukan tamunya, masya Allah, gitu ya. Yang kelima, termasuk faedah di sini, annahu yanbaghi lil insan alla yas'ura ya dhaifahu annahu manun alaihi aw anna dhaifa mudayyiqun alaihi. Ya,
Jangan sampai seorang itu ya menjadikan tamunya itu merasa bagaimana ya? Koyok iki marake repot banget nih gitu ya. Marake nyempitkan sing jadi tuan rumah. Wah, jebule dadi tamu malah wonge ra melu mangan to, makanan entek to malah gitu ya. Nah, ini kan ditujukan bagaimana? Orangnya berusaha menunjukkan dheweke iki ya melu padha-padha makan tadi kan. Lamun dipateni dia itu kurik-kurik melu mangan. Sehingga tamunya bagaimana? Oh, sing duwe omah ya melu mangan. Gitu ya. Nah, ini salah satunya di antara mungkin yang diambil dari sini. Kalau bisa kita itu ya tamu itu tidak merasa waduh aku gitu malah jadi repot banget tuh. Sakit banget gitu Pak ya. Sehingga bagaimana? Ya, sing duwe tuan rumah kita wah, saya seneng wae lah gitu ya. Ya, senang dengan kehadirannya, tidak merasa sempit dengan kedatangan tamu tersebut. Sebagaimana ini tunjukkan malaikat siapa? Nabi Ibrahim. Ya, ketika mendapatkan tamu dari malaikat berupa malaikat yang membo-membo dalam wujud manusia, Pak. Ya, ketika mau datang ke tempatnya Nabi Lut itu mampir tempatnya Nabi Ibrahim. Wah, Nabi Ibrahim bagaimana? Faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Wa teko tamu-tamune bagus-bagus berapa orang itu? Ya, pada malaikat nih, Pak. Ya, Nabi Ibrahim kemudian bagaimana? Segera faragha. Ya, dia segera dhahaba bisurah. Ya, melemburi ya rada rapati gedandap-gedandapan. Kemudian bagaimana? Kemudian mendatangkan bi ijlin samin dengan wis mbeleh sapi dibakar suguhke. Cepet banget Pak niku, Pak. Ya wae mbeleh sapi tamune gur tekane pirang jam tok mbeleh sapi sik bakar tersebut ya Pak. Selak mule tamune. Nggih Pak. Ya, tapi ini Masya Allah udah biasa. Ya, Nabi Ibrahim dikenal dalam riwayat itu beliau punya banyak lembu, banyak sapi gitu ya. Nah ini Nabi Ibrahim dia cepet ndang nemburi, ndang nyiapke macam-macam wis ndang rampung. Jadi tamune wis siap gitu Pak ya. Ini diantara yang bisa diambil dari sini. Yang keenam, wa min fawaidi hadzal hadis, nah ini penting sekali juga. Annahu yajuzu lil insan ayyu'athiru dhaif wa nahwahu ala ailatihi. Dari hadis ini diambil faedah bahasanya boleh bagi kita, bagi seorang itu mendahulukan tamunya atau yang lain. Mungkin koncone awe di barang didulukan kita di atas keluarga kita. Tapi bagaimana wahada, jangan lupa ini catatannya. Wahada fil ahwalin nadiratil aridhah. Iki ora terus-terusan, Pak. Awake mendahulukan teman kita, tamune awake terus-terusan ngalahkan anak istri kita terus-terusan mboten angsal niki. Yen pisan-pisan, Bu, boleh. Karena apa? Bagaimanapun Rasul mengatakan ibda binafsika tsumma biman ta'ul. Mulai dari dirimu dan keluargamu sekno. Lagi anak bojone dikalahke terus kanggo untuk orang lain juga boleh, malah nggak boleh. Yang kita kewajibannya, yang pertama dulu kan siapa Pak? Keluarga kita atau orang lain? Keluarga kita dulu, Ya, tapi kalau sesekali, ya kita kalahkan wasik, pecah-pecah sih, yo iki bapak, ya kudu mendulukan tamu saiki. Tamu ini ora ambendino teko, paling setahun gur pisan tok lho, wis kowe sik kalahke sik yo ya. Nah, boleh kayak gitu, boleh. Ya, tapi yang terus-terusan nggih mboten angsal loh. Kita wajib untuk ngasih makan nafkah sama anak istri maksud dikalahke terus. Nggih mboten angsal. Ya, Rasul mengatakan ibda mulai dari dirimu dan keluargamu dulu, baru yang lain. Tapi yang sekali lagi tadi, yang pisan-pisan, jarang-jarang, boleh mboten? Boleh. Itu Pak ya. Jadi ini catatannya ini Pak. Ya, nek terus-terusan sepanjang tahun walahke terus anake bojone dhewe. Terus angin dadi kuru-kuru kabeh no Pak. Nah, gitu Pak ya. Jadi ini catatannya seperti itu. Ya, ini. Nah, kemudian yang berikutnya hadis yang disampaikan oleh penulis niki atas jam pinten niki kita isya wis. Bu, jam pinten Bu nggih Bu? Pun ngantuk napa dereng? Ora ngaku gitu. 5 menit lagi nggih Pak nggih. Nih boleh maksimal 10 nggih. Nggih. Dari hadisnya masih dari Abu Hurairah ini, ya. Abu Hurairah beliau menceritakan, qala Rasulullah mengatakan ta'amul itsnaini kafi tsalatsa. Makanan yang dimakan untuk 2 orang nyukupi yang didahar untuk 3 orang. Wa ta'amul tsalatsa kafil arba'ah. Makan untuk 3 orang yang didahar 4 orang cukup. Nah, ini panganannya pangan bareng-bareng nih.
Ya, sok kadang mangan ngagem nampan niku Pak nggih. Bareng-bareng. Ya, makanan jane untuk 2 orang, wong telu tambah teko siji kas, wis kene melu mangan. Cukup, ya cukup insyaallah. Ya, Rasulullah mengatakan cukup. Hadisnya sahih. Makanan 3 orang, ono teko siji meneh koncone, wah pas teko, pas mangan, pas ono sing teko. Ya. Masa sik ya lagi madang mboten. Ya masa ya sik kowe ning kono sik tontonan sing do mangan iki, ya mesake no, Pak. Ya ngaplo lho sik. Wis kene melu mangan. Ya cukup insyaallah gitu ya. Nah dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir juga Rasulullah mengatakan ta'amul wahid yakfi itsnaini. Ya makan satu makanan sepiring misalnya yakfi itsnaini, cukup untuk 2 orang. Makanya ini biasanya bapak ibu zaman rumin awal-awal nikah kita ngaten iki Pak nggih. Makanya sepiring berdua Pak nggih. Nggih Pak. Sing akeh dari ibu napa bapak biasanya Pak? Biasanya sinten Bu? Yang mangan sepiring berdua sing paling okol mangane sinten Bu biasanya Bu? Bapak nggih, aku lagi sak suap wis 5 to, Pak. Itu ya. Ya niki. Lah aku lihat satu makanan cukup untuk 2 orang. Wa tu'amul itsnaini yakfi arba'ah. Makan 2 orang sampai Nabi mengatakan di sini dalam riwayat Muslim cukup kanggo wong 4. Nah, ini apalagi kalau dalam kondisinya pas lagi rada kurang ini, Pak. Ya, agak kurang ini. Ya, daerah-daerah yang kurangan makanan, waduh iki yen ora bareng-bareng awake dhewe ra mangan. Wis to, loro cukup untuk 4 orang gitu ya. Wa ta'amul arba'ah yakfi thamaniyah. Dan makanan untuk 4 orang itu cukup dimakan oleh 8 orang. Masya Allah gitu ya. Ini para bapak sekalian, kemudian hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi, ketika kami itu bersama-sama bareng Nabi dalam perjalanan. Tiba-tiba ja'a rajul, ada seorang yang datang ala rahilatin, naik unta ini. Ya, naik kendaraan zaman dulu. Ya, rahilatin lahu, dewe itu punya dia sendiri. Fa ja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan, tolah-toleh niku. Ya, teko numpak unta. Ya, kemudian bagaimana dhewean numpak Pak? Tolah-toleh. Miwa nengan ngoten nggih. Faqala Rasulullah, maka kemudian Rasulullah mengatakan man kana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lahu. Sing duwe sisa ya cek cukup maksudnya nggih. Kendaraane ora ana tumpangan liyane, cek ana sisane. Ya kan dhewean tok niku. Unta mungkin tumpaki wong telu cek cukup. Nggih. Siapa yang masih punya sisa untuk ditumpangi kendaraannya, hendaknya dia berikan pada orang yang tidak punya kendaraan. Di napa Pak Sani digoncengke. Tolong digoncengke. Ya, jangan turane iki. Para perjalanan jauh apalagi. Timbang liyane mlaku, ejek dituran, ya tempat kasihkan. Wa man kana lahu fadlun min zadin falya'ud bihi ala man la zada lahu. Sapa sing duwe kelebihan bekal, hendaknya diberikan kepada yang tidak punya bekal wis entekan sangu. Ngoten nggih. Lah niki perjalanane bareng-bareng rombongan apa? Ngoten nggih. Gitu ya. Kemudian yang lain para bapak sekalian, ini menunjukkan tadi ya, ini di sini kan menunjukkan tentang apa jenenge? Mengutamakan orang lain juga. Yang dhewean tok liyane gon mlaku tok mesake berjalan jarak jauh, ya melu yo. Itu ya Pak ya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ya, anna imra'atan ja'at ila Rasulullah sallam bi burdatin mansujatin. Ada seorang wanita di zaman Nabi, nggih, priyantun putri Pak, ibu-ibu niki, datang pada Nabi ngasih hadiah pada Nabi itu burdah. Ya, kain niku Pak nggih, yang dia tenun sendiri. Faqalat, dia katakan wanita tadi, nasajtuha biyadi liaksukaha. Ya Rasulullah, ini saya buatkan, saya tenunkan ini kain ini Rasulullah dengan tangan saya sendiri. Tenun kain untuk Nabi. Fa akhadha Nabi sallam muhtajan ilaiha. Nabi nerima Pak. Diparingi sinten-sinten Nabi itu tompo. Ya, orang enggak punya ngasih Nabi hadiah diterima. Orang yang kaya ngasih juga terima. Hadiah yang sepele itu ditompo tetap sama Nabi. Itu enggak ke Nabi bisa ngasih balas, beliau balas dan sebagainya. Masya Allah ya. Itu akhlaknya Nabi demikian. Nah Nabi kemudian bagaimana diparingi disukani dening priyantun niku putri tadi kain, beliau ambil dan beliau memang butuh, itu betul-betul butuh. Ya. Buktinya apa? Buktinya kemudian fa kharaja ilaina wa innaha li izarihi. Ya, li izarihi. Kemudian bagaimana beliau masuk rumah, kemudian dipakai langsung sarungan sama Nabi kain niku. Berarti apa? Butuh itu Nabi. Wah, kebetulan saya ngaten wae.
Ternyata bagaimana? Kemudian ada seorang sahabat Nabi disebutkan fulan jenenge, mboten disebutke jenenge niki sama perawinya. Ya, uksuniha ya Rasulullah, mbok paringke kula mawon ya Rasulullah. Nabi lagi nganggo delok iki jaluk to, Pak. Ya, ma ahsana apik banget to Nabi. Kok sae sangat to Nabi. Mbok jenengan paringi kula ngoten niku. Ya, Nabi ngatakan bagaimana? Nabi mengatakan yo tak kae. Nabi jaluke langsung kayak Pak padahal lagi seneng-senenge, lagi dienggo delok itu. Ya, kemudian bagaimana? Fajal Nabi lenggah sekedap fil majlis summa raja'a, ya, kemudian masuk rumah nggih. Balik lagi fatawaha tsumma arsala biha ilai. Kemudian wis dilundung niku wau, dilempit, dikirimke kagem priyantun niku dikeke. Lagi tunggu pirang menit to ya. Ya. Faqala alqom, maka orang-orang kemudian Nabi mboten protes, Nabi disuwune nggih langsung diparingi, dikasihkan. Tapi para sahabat Nabi yang lain mengatakan ma ahsanta, ora apik kok ngono kuwi, ngeten nggih. Ora apik ngono kuwi. Ya, bagaimana? Ya, lah bisa Nabi lagi diagem karo Nabi atau malah tok jaluk. Muhtajan ilahi Nabi yo butuh, kowe malah tok jaluk iki piye to jenenge. Ya. Wa alim ta'annahu la yaruddu sa'ilan, padahal kowe yo ngerti dhewe Nabi iki dijauhi apa-apa, ora bakal nolak Nabi. Kowe yo meso kowe tok jaluk to. Nah, itu siji ngeten iki. Nah, ternyata orangnya punya alasan. Alasannya bagaimana? Wa qala ini wallahi ma sa'altuhu li albasaha. Demi Allah saya itu sebenarnya enggak minta sama beliau supaya untuk saya pakai. Ora tak nggoke harian ora. Innama sa'altuhu litakuna kafani. Saya minta sama beliau itu sok ben soalnya arep tak nggo kafan aku yang mati. Nah, ini kan apa? Karena sudah kena tubuhnya Nabi, Pak. Tubuhnya Nabi itu Nabi dan Rasul penuh berkah. Ya, khusus Nabi ya, Pak. Khusus Nabi. Nabi dan Rasul itu badannya ada berkahnya. Nah, ini bagaimana? Ini langsung minta kafan. Itu kena badannya Nabi Muhammad SAW. Ya, moga-moga itu berkah dengan itu. Itu Pak ya. Ini khusus untuk Nabi dan Rasul. Adapun yang lain mboten. Bukti ini napa? Nabi meninggal dunia ora ana sing golek berkah dari sisane dari Abu Bakar. Ali enggak ada, Utsman enggak ada, sahabat enggak ada golek berkah dari badannya para sahabat yang lain lagi. Ya, tapi khusus untuk Nabi Muhammad SAW saja. Ya, makanya para sahabat Nabi potong rambutnya dikumpul ke kukune Nabi, diambil bekas wudunya Nabi diambil kirbutan. Kenapa? Tubuhnya Nabi, para Nabi dan Rasul itu penuh dengan berkah. Adapun yang lain boten. Ya, ini khusus untuk Nabi saja, khususnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Sahal, maka kemudian Sahal mengatakan fakanat kafanahu. Betul-betul ketika sudah meninggal orang tadi, betul-betul kainnya dijadikan sebagai kain kafannya. Warnanya napa niki kinten-kinten Pak? Wala bisa. Ya mboten mesti sing kafan itu putih, tidak harus, Pak. Cuma yang terbaik tetap yang putih. Orang duwe putih misalnya ngagem ireng angsal mboten, Pak? Ya angsal, yang penting dibuntel kafan ya. Nah, boleh gitu ya. Cuma yang berikutnya insya Allah gampil. Jadi yang tetap kita cari yang terbaiknya, karena pakai yang terbaik untuk yang hidup dan yang mati adalah kain putih gitu ya, sebagaimana di sini gitu ya. Nah ini para bapak ibu sekalian, mungkin ini yang kami baca dulu pada kesempatan malam hari ini ya, meskipun tidak terlalu banyak, semoga ini jadi tambahan ilmu kagem kula panjenengan sami, jadi kemudian bisa kita amalkan yang baik-baiknya menjadi amal yang soleh bagi kita semuanya. Demikian wa aku dakwana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.